Ya kita ingatkan saja sekalian ya bahwa di kampanyenya tempo hari Anies Baswedan pernah berjanji akan mensubsidi air bersih kepada warga DKI sebanyak 80%. Dan Anies Baswedan ingkar janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada tulisan menarik dari Tony Rashid, seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa. Dan di video ini saya akan coba bahasakan ulang. Ya, ini di awal cukup mengagetkan saya karena judulnya Anies Baswedan ingkar janji. Oh, ya, pembahasan dimulai dengan perbedaan antara lupa janji dengan ingkar janji. Kalau lupa janji, itulah yang banyak terjadi pada politikus kita. Begitu katanya. Ya tentu kita ingat sekali, selalu di masa-masa kampanye yang mereka jual adalah janji. Dan setelah mereka terpilih dan menjabat, kemudian lupa dengan janjinya sendiri. Barangkali fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan modal yang miliaran itu atau bahkan sampai belasan, puluhan miliar segera kembali BEP. Apalagi kalau politikusnya berasal dari background pengusaha. Tentu kan fokusnya adalah bagaimana itu mencapai titik impas dan selanjutnya mendapatkan keuntungan. Ya saya kira rakyat jelata juga sudah paham sih. Makin kesini kan makin pintar-pintar. Iya kan? Atau yang lebih parah lagi itu caleg. Jumlahnya sangat banyak. Mulai dari kabupaten kota, itu aja pilihannya banyak. Masuk ke provinsi, masuk ke pusat. Yang sebanyak itu pun nggak kita kenal mayoritasnya. Mereka kemudian menjual janji-janjinya. Ya kita pun sebagai rakyat kalau ditanya apa janji dari caleg yang sekarang terpilih, saya kira kita juga lupa. Kita lupa, pejabatnya lupa. Sama-sama lupa, clear, aman. Gitu kali ya. Kalau anggota dewan kan repot juga itu ketika janjinya A, kemudian dia justru dimasukkan ke komisi yang lain yang berbeda dengan janji itu. Ya makin sulit lah itu tercapai. Tapi memang ini agak berbeda ketika kita membahas sosok Anies Baswedan. Ya, dari sekian banyak para pemimpin daerah yang mengingat janji-janjinya, saya kira hanya beliaulah yang senantiasa terus-menerus mengingatkan warganya sendiri akan janjinya yang berjumlah 23 itu. Ya, Anies Baswedan selalu bilang kepada warganya, ingatkan janji 23 saya yang akan insya Allah saya penuhi. Ya memang agak langka orang yang seperti ini. Barangkali warganya saya sudah lupa itu. Ya tentu karena fokus kehidupan pada aktivitas masing-masing. Tapi beliau terus mengingatkan. Nah, itu soal lupa janji. Ada lagi ingkar janji. Ingkar janji berarti janjinya tidak dipenuhi sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Ingkar janji pun sama dengan lupa janji. Kebanyakan dari janji-janji yang disampaikan oleh politisi itu juga diingkari. Termasuk Anies Baswedan. Ya kita ingatkan saja sekalian ya bahwa di kampanyenya tempo hari Anies Baswedan pernah berjanji akan mensubsidi air bersih kepada warga DKI sebanyak 80%. Dan Anies Baswedan ingkar janji. Memang disubsidi, tapi tidak 80% seperti yang dijanjikan. Melainkan 90%. Jadi kelebihan 10%. Nah ini kan ingkar janji juga kalau kita bicara definisi yang tadi kan. Nah kalau semua politisi ingkar janjinya seperti Anies Baswedan, maka saya kira rakyatnya akan senang. Ya, utang 80 dibayar 90. Senang kan? Sahabat semua, ada perubahan yang cukup menonjol hari ini. Kita tahu ya, fungsi dari baliho adalah untuk menaikkan popularitas, kemudian seiring dengan itu menaikkan juga elektabilitas. Tapi sejak baliho kepak sayap kebinekaan berubah, popularitas memang naik, tapi survei di mana-mana menunjukkan elektabilitas malah makin nyungsep. Ya, jadi ini memang perubahan yang luar biasa di masa pandemi hari ini. Maka kita menjadi heran ketika muncul baliho Anies Baswedan. Ngapain? Ini patut diduga dilakukan oleh orang-orang yang ingin elektabilitas Anies Baswedan turun. Kurang lebih ya begitulah ya logikanya. Selain baliho tentu fungsi buzzer yang kita tahu ini begitu berpengaruh dalam perpolitikan di Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini. Bagaimana opini masyarakat bisa dibolak-balik oleh mereka yang konon katanya didanai oleh APBN. Ampun. Mudah-mudahan insaf ya dan kembali ke jalan yang benar. Rakyat jelata hari ini
semakin mudah untuk mengakses data-data dan fakta-fakta dari para tokoh politik yang seringkali mengklaim hasil kinerjanya. Hari ini begitu mudah kita melihat sudut pandang lain dari sesuatu yang ditonjolkan, yang ditampilkan oleh seorang tokoh. Maka untuk Anies Baswedan, gak perlu baliho, gak perlu buzzer. Cukup tampilkan saja hasil kinerjanya. Tampilkan saja prestasi-prestasinya yang selama ini didapatkan. Dan dengan begitu, angle-angle berbagai kamera rakyat yang bertebaran di mana-mana jelas akan bisa melihat sisi-sisi lain dari berita-berita mainstream yang seringkali mudah dikendalikan oleh uang. Ya, kalau soal ingkar janji memang ada satu kasus Anies Baswedan ingkar janji. Seperti itu di video yang sebelumnya sudah kami tampilkan. Ya, waktu itu Pak Anies berjanji akan mensubsidi air bersih kepada 80% warga Jakarta. Dan faktanya ternyata 90% tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi kelebihan 10%. Tapi kan rakyat jadi senang kalau ingkarnya seperti itu ya. Jadi sudahlah buat sahabat semua yang berharap Anies Baswedan bisa naik menjadi presiden, tidak perlu pasang baliho, tidak perlu sewa buzzer. Cukup tunjukkan saja apa yang sudah diraih oleh Anies Baswedan. Itu pun kalau dia tidak berpasangan dengan orang-orang yang memusuhi rakyat jelata selama ini. Partai-partai yang tidak mengedepankan hati nurani rakyat. Partai-partai yang kadernya banyak terjerat kasus-kasus korupsi. Kita dukung 100%. Tapi kalau dia berbalik arah, kita hantam juga. Karena fokus kita adalah pada nilai-nilai perjuangannya. Karena fokus kita adalah pada track record yang memang mengarah pada upaya membangkitkan kembali negara besar bernama Indonesia ini. Clear ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.